Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dera Agustiani dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep bahasa dan sastra Indonesia yang berfokus pada materi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sebelum mulai ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang kompleks. Tata bahasa membantu kita memahami struktur bahasa Indonesia. Terdapat 3 pilar penting dalam bahasa, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis yang akan kita bahas kali ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai fonologi. Fonologi berasal dari 2 kata, yakni fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan secara garis besar, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dan membentuk ujaran. Ada 4 unsur fonologi dalam bahasa. Yang pertama adalah fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata. Yang kedua, alofon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Yang ketiga, suku kata. Suku kata adalah unit pengucapan terdiri dari fonem, yaitu vokal atau konsonan yang ditambah dengan vokal. Dan yang terakhir, prosodi. Prosodi itu meliputi intonasi, tekanan atau stres, dan durasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada 2 cabang fonologi. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan fonemik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Perbedaan keduanya adalah yang fonetik itu bunyi bahasa yang tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan fonemik itu bunyi bahasa yang mempertimbangkan makna. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu morfologi. Morfologi berasal dari bahasa Yunani yang gabungan dari kata morph atau bentuk dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata. Tadi fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dari bahasa. Ini morfologi cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata. Terdapat morfem dalam morfologi. Ada 3 morfem, yaitu morfem bebas, morfem terikat, dan almorf. Yang pertama adalah morfem bebas, adalah morfem yang dapat berdiri sendiri. Contohnya itu seperti rumah, makan, dan lari. Yang kedua adalah morfem terikat, adalah morfem yang terikat dengan morfem lain. Contohnya adalah menulis. Menulis itu kan ada kata awalan me ditambah dengan kata dasar tulis. Dan yang ketiga adalah almorf. Almorf adalah variasi bentuk morfem yang maknanya sama. Contohnya adalah menjadi mem dalam kata memasak atau dalam kata menulis. Ada 3 jenis kata berdasarkan struktur morfologi. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses morfologi. Contohnya adalah kata buku, air, dan datang. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata yang mengalami proses morfologi. Contohnya adalah membaca, minuman, dan kedatangan. Nah, yang ketiga adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah penggabungan 2 kata atau lebih. Contohnya adalah rumah sakit, kereta api, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proses morfologi. Proses yang pertama ada afikasi. Afikasi terdiri dari prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah imbuhan di awal kata. Contohnya adalah me, ber, di, ter. Yang kedua adalah sufiks. Sufiks itu imbuhan di akhir kata. Contohnya adalah an, in, kan. Yang ketiga, infiks. Infiks adalah imbuhan di tengah kata. Contohnya adalah l, m, r.
Dan yang terakhir adalah konfiks. Konfiks adalah imbuhan di akhir dan di awal kata. Contohnya adalah kean, pean, dan beran. Proses morfologi yang kedua adalah reduplikasi. Ada 3 reduplikasi, yaitu reduplikasi penuh, yaitu pengulangan seluruh kata, contohnya buku-buku, anak-anak, dan lain sebagainya. Reduplikasi yang kedua adalah reduplikasi sebagian, adalah pengulangan sebagian kata, contohnya adalah kata lelaki, tetangga. Dan yang ketiga adalah perubahan bunyi, adalah pengulangan dengan perubahan bunyi, contohnya adalah bolak-balik, asal-usul, dan lain sebagainya. Proses morfologi yang ketiga adalah pemajemukan. Pemajemukan adalah penggabungan kata menjadi satu dengan makna yang baru. Ciri-cirinya yaitu tidak dapat disisipi dan memiliki makna idiomatik. Terdapat 2 jenis kemajemukan, diantaranya adalah endosentris atau ada intinya, dan yang kedua adalah ekosentris yang tidak memiliki inti. Kita masuk ke pembahasan terakhir adalah sintaksis. Sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang membicarakan masalah seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat merupakan tataran paling tinggi yang di dalamnya bisa terbentuk atas klausa dan frasa. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenisnya yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yaitu aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat-alat sintaksis. Ada 3 alat-alat sintaksis, yaitu urutan kata, bentuk kata, dan intonasi. Urutan kata bisa dipindah-pindah selama maknanya masih sesuai. Misalnya kata kemarin dalam kalimat saya kemarin jatuh dari sepeda motor. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata termasuk afiks atau imbuhan, preposisi atau kata depan, dan partikel. Penting untuk memastikan kalimat dapat dimengerti dengan benar. Contohnya adalah nasi makan ibu, menjadi nasi dimakan ibu. Yang ketiga adalah intonasi. Untuk membedakan jenis satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam bahasa lisan, intonasi ditandai dengan naik turunnya nada. Contohnya adalah kata pergi, menjadi kalimat perintah karena intonasi terakhir. Wilayah kajian sintaksis. Ada 3 wilayah kajian sintaksis. Yang pertama adalah frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata yang memiliki makna dan unsur yang sama. Untuk dapat mengungkapkan makna yang utuh, frasa harus digabungkan dengan unsur lain, sehingga berujung menjadi sebuah klausa atau kalimat. Nah, contohnya adalah frasa pertama, dosen itu. Dan frasa keduanya adalah sangat sabar. Frasa 1 dan frasa 2 jika digabungkan akan menjadi sebuah kalimat, dosen itu sangat sabar. Yang kedua adalah klausa. Klausa merupakan himpunan kata yang berpotensi menjadi kalimat dengan memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Contohnya, klausa pertama, mahasiswa menyimak. Klausa kedua, dosen melakukan percobaan. Klausa 1 dan 2 jika digabungkan akan menjadi kalimat mahasiswa menyimak saat dosen melakukan percobaan. Dan yang ketiga adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang berisi pikiran lengkap, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Dalam lisan ditandai dengan intonasi. Dalam tulisan diawali huruf kapital dan diakhiri titik, tanda tanya, dan tanda seru. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa tata bahasa Indonesia dianalisis melalui fonologi atau struktur bunyi, morfologi, studi kata, dan sintaksis studi kalimat. Fonologi mempelajari sistem bunyi, morfologi mempelajari pembentukan kata, dan sintaksis mempelajari penggabungan kata untuk membentuk makna. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.
Sekian video penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.